Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar,
serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Dan tempat ini saya lihat wajah-wajah penuh dengan sukacita. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu terkasih? Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih setia rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk dalam ruangan yang maha kudus. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku.
Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Sungguh kami anak-anak-Mu. Kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena kami percaya atas setiap firman-Mu dan janji-janji-Mu. Dan kami mengimani itu biar semuanya digenapi dalam kehidupan kami. Bagi setiap yang tetap percaya dan menaruh harap kami pada nama Yesus. Dan biarlah ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh indah dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini, katakan Yesus, Kau Yesus, namamu indah. Amin. Ini pengakuan pujian kami Tuhan. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, ku mau memujimu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Sebab Dia yang layak terima setiap pujian, pengagungan, hormat, kuasa.
suara kita. Agungkan Dia, puji Dia. Sebab hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan, yang melepaskan setiap kita. Oh, ya dalam nama Yesus, nama termanis. Nama Yesus, nama terindah. Ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan, berserah pada kuasa-Mu. Sebab Kau gembala yang baik, menuntunku ke tanah, membaringkan kami di padang rumput hijau. Kau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kau puaskan setiap dahaga kami. Kau membalut setiap luka kami Tuhan. Kau yang menggendong kami melewati api. Kau yang mengangkat kami melewati air. Sampai selama-lamanya Tuhan, kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Ia adalah basyanda, adalah mama syendere. Haleluya. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat. Mulia Engkau ya Tuhan. Kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Sungguh kami terpesona, kami terkagum-kagum akan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Urabakasyan adalah bataki adalah bayar adalah batasye adalah. Siki adalah di hadapan takhta-Mu yang kudus. Setiap kami umat kepunyaan-Mu datang dengan segenap kerendahan hati kami. Kami mengangkat tangan kami, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Kurabasi kadada basya dada bayar ala basya. And I stand in awe of You. I stand in awe of You. Holy God, to You all praise is due. I stand in awe of You. I stand in awe of You. I stand
stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum. sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Dengan sikap kagum kita bersembah Dia. Sungguh kami terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Melihat setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, segala ucapan syukur pujian kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan kesatuan hati dengan umat-Mu di tempat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau doakan Shalom Indonesiaku, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Talau sampai Pulau Rote. Semuanya Tuhan, pulau-pulau, suku, kaum dan bahasa diberkati Tuhan, mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bangsa Indonesia diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih sebab kami tahu hati-Mu ada bagi bangsa ini. Engkau begitu mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi bangsa kami. Kami memberkati pemerintahan kami saat ini, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, setiap kepala daerah Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa memberkati biar hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Keputusan, kebijakan, bahkan undang-undang yang dibuat berasal daripada Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya untuk TNI dan Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Urapi, berkati kekuatan daripada Tuhan menunggal dalam kehidupan mereka. Diberkati setiap keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati juga Bapak
setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyorta Raharjo, Ibu Hermin dan para wakil gembala yang ada. Kami lepaskan berkat bagi mereka Tuhan, biarlah kekuatan, biarlah pengurapan daripada Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan mereka. Mereka akan semakin kuat Tuhan, karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pelayanan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan, keluarga, usaha bisnis diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala kami, Ibu Linda Waplau. Tuhan, urapi kedua hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang kudus. Biarlah kedua hamba-Mu tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kekuatan mereka semakin hari semakin bertambah di dalam Engkau. Pelayanan mereka semakin diurapi. Kemanapun mereka pergi untuk memberitakan Injil kabar baik, biarlah tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Diberkati penggembalaan di Jakarta, di Ambon. Berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, diberkati usaha bisnis, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para leaders yang ada, pengerja yang ada di KB House of Glory Ambon. Tuhan memberkati, biarlah kami percaya Tuhan, dan pengurapan daripada Tuhan memampukan setiap kami untuk terus bergerak dalam panggilan-Mu Tuhan, bergandengan tangan membawa banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkatilah pelayanan, berkati keluarga, tugas tanggung jawab kami Tuhan, usaha bisnis kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Engkau telah memanggil mereka, Engkau murapi mereka, Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab, usaha bisnis mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati, biarlah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan kekecewaan Tuhan Engkau berikan pengharapan yang baru, yang putus asa Tuhan Engkau berikan pengharapan yang baru bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, biar setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah bukan jemaat yang pasif, tapi adalah jemaat yang aktif, yang terus bergerak di dalam Engkau Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka sungguh banyak orang melihat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, persembahan syukur, persembahan diakonia maupun perpuluhan Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur kami, karena kami percaya Tuhan telah memberkati kami dengan berlimpah. Bukan hanya materi, tapi kesehatan, nafas hidup yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas hidup yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia memberikan nafas hidup bagi setiap kita. Amin. Biar kita tetap bersuka cita, memuji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersuka cita dalam hadirat-Nya. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud. Engkau Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Nyanyikan bersama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Amin. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud.
Mari kaum pria nyanyikan. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Wanita nyanyikan. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Sekali lagi. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Mari sama-sama nyanyikan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. 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 Yeah. Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah berkata di atas pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang selalu mengubah. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. bersama-sama kita bertepuk tangan dan kepala kita. Kami bersuka di dalam-Mu, menaikkan setiap pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa
dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Dia selalu membungkam. Sekali lagi nyanyilah. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah. Ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Pada saat masalah datang, intimidasi datang menyerang pikiran kita, bernyanyi bagi Tuhan, amin. Sebab kuasa pujian itu sungguh ada dan nyata dalam setiap hidup kita. Pujian kita sanggup membungkam setiap kuasa daripada musuh. Haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan tetaplah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, tertentu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan siapa apa. Datanglah dan tetaplah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan dengan suara yang nyaring. Great is our God. Kami rindukan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan tetaplah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
sekali lagi. Oke. Menyala. Kita berikan sekali kita tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir. Selalu bersama kami Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir Tuhan. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau Tuhan. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap
nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu Yesusku. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bersama-sama nyanyikan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku serahkan dengan segenap hidupku. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, amin, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Hidup segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Sekali lagi nyanyikan, segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, harapanku,
hanya bagi Yesus. Haleluya. Karena kebaikan-Mu maka kami ada hari ini Tuhan. Itulah sebabnya kami datang tidak dengan tangan kosong, tapi umat-Mu datang membawa pujian dan hormat kami, penyembahan kami kepadamu. Dan kiranya korban syukur kami pagi ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Karena itulah kerinduan kami. Tidak ada kerinduan yang lain selain kami bisa menyukakan hati Tuhan. Kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami, kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kami, kiranya pujian dan ibadah kami pagi ini boleh menyukakan hati-Mu. Sekarang berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami tidak hanya mencintai hadirat-Mu, tapi kami juga mencintai kebenaran firman-Mu. Sekalipun kadang firman-Mu harus mengusik rasa nyaman kami. Kadang firman-Mu menegur, menempelak kami. Tetapi kami siap Tuhan, selama itu adalah isi hati-Mu. Kami siap untuk menerima dengan sukacita. Urapi kami semua, dan ajarlah kami untuk mengenal kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua ya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada, hadirat Tuhan selalu kita rasakan bersama-sama ya. Oke, mari kita akan siapkan hati kita mau belajar dari firman Tuhan. Jangan jadi seperti Saul Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk, saya ingat ya nama Saul. Saul adalah raja Israel yang dicatat di Alkitab, dia menyukai pujian dan penyembahan yang Daud naikkan. Dari mana kita tahu? Di Alkitab ketika hati Saul lagi susah, bahkan ketika dia rasa ada roh jahat yang mengganggu dia, maka dia panggil Daud. Dan setelah Daud ada di hadapannya, Daud diminta untuk memuji, menyembah Tuhan di hadapan Saul. Dan Alkitab berkata setiap Daud memuji, menyembah Tuhan di hadapan Saul, maka hati Saul yang susah diubahkan. Ya, pengaruh dari roh jahat yang sedang mengganggu Saul disingkirkan. Saul suka dengan pujian dan penyembahan, apalagi yang diangkat oleh Daud pada waktu itu. Tapi masalahnya, Saul nggak suka firman Tuhan. Nah, model-model Saul yang begini banyak di antara kita. Siapa tahu itu adalah kita juga. Ya, ada orang-orang Kristen yang senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi begitu firman disampaikan, mereka menolak. Cinta hadirat Tuhan, tapi tidak cinta kebenaran firman Tuhan. Sebab memang hadirat Tuhan itu memberi sukacita. Seperti tadi kita memuji, menyembah Tuhan, ya, kita diberkati dengan hadirat Tuhan, itu enak. Tapi lain cerita ketika firman Tuhan menegur kita. Nah, disitulah kita bisa punya perasaan yang berbeda. Padahal hadirat dan firman berasal dari Tuhan yang sama. Nah, saya berdoa kita semua di tempat ini tidak hanya suka memuji menyembah Tuhan, tapi juga suka diajar oleh firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya, haleluya. Ayo kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini ya. Saya mau ajak kita melihat pengalaman dari satu keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus yang tinggal di kota Betania. Keluarga ini terdiri dari 3 orang, Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, tentu bukan nama-nama asing di telinga kita. Kita mau belajar
Karena mereka punya pengalaman unik dengan Tuhan Yesus, siapa tahu itu akan jadi pengalaman kita juga. Makanya kita nanti siap ya, kalau kita berhadapan dengan perilaku Yesus yang pernah dihadapi juga oleh Marta, Maria, dan Lazarus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint atau mau buka sendiri di gadget kita juga boleh. Ya, dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Ada seorang yang sedang sakit atau sedang menderita. Namanya Lazarus. Nah, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini cerita yang menghebohkan pada waktu itu. Karena belum pernah ada orang yang melakukannya. Minyak mur yang mahal dibuang begitu saja menurut logika manusia waktu itu. Dan akhirnya dipakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Nah, ini perbuatan yang viral di seluruh kota Betania waktu itu. Dan ini persembahan yang mahal. Dan Alkitab tidak melupakan perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh salah satu dari keluarga Betania ini. Nah, ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Nah, kedua perempuan itu, Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus. Yesus sedang pelayanan di tempat lain. Yesus sedang sibuk melayani orang-orang di tempat yang lain. Maria dan Marta mengganggu pelayanan Tuhan Yesus dengan membawa kabar. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi menderita. Saudara, orang yang dikasihi oleh Tuhan bukan berarti nggak pernah menderita. Dikatakan dia yang engkau kasihi menderita atau sakit. Nah, kita seringkali berpikir kalau kita dikasihi Tuhan, maka kita pasti selalu diberkati. Tapi dari kenyataan ini, dari apa yang dialami oleh keluarga di Betania, orang yang dikasihi Tuhan pun tidak luput dari penderitaan. Nah, ini penting karena kita juga seringkali begitu yakin bahwa kita dikasihi Tuhan kan? Ya, kita begitu yakin bahwa kita disayang Tuhan. Kita seringkali memberikan statement yang sama bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang saya, betul. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan menyayangi kita, maka kita akan luput dari yang namanya penderitaan. Nah, makanya saya punya kalimat, tolong tampilkan, kasih Tuhan dan penderitaan itu bisa hadir bersama-sama. Suka nggak suka, kita harus siap menerima kenyataan ini. Karena kita selalu menganggap kalau ada kasih Tuhan yang hadir berikutnya adalah berkat. Bisa juga sih. Ya, asumsi kita seringkali berpikir kasih dan berkat selalu akan hadir bersama-sama. Kasih dan mujizat, kasih dan pertolongan, kasih dan perlindungan akan selalu hadir bersama-sama. Betul, tapi enggak cuma itu. Kasih dan penderitaan pun bisa hadir bersama-sama. Dan ini dialami oleh Lazarus yang jelas dikasihi oleh Tuhan. Makanya kedua saudarinya, Marta dan Maria, berkata pada Tuhan, dia yang engkau kasihi Tuhan, kali ini tidak sedang bahagia, tapi sedang menderita. Kenapa Marta dan Maria berani mengganggu kesibukan Tuhan Yesus hanya untuk menyampaikan kabar ini? Mereka nggak sungkan, mereka nggak takut Yesus tersinggung karena kesibukannya diganggu. Mereka
pede sekali bahwa Yesus nggak akan marah lah. Sekalipun lagi sibuk pelayanan, lalu dijeda dengan berita bahwa Lazarus yang engkau kasihi sedang menderita atau sakit. Kenapa mereka yakin Yesus nggak terganggu dan tidak marah? Karena banyak alasan, ya. Karena mereka merasa Yesus dekat kok sama kita. Yesus sering menginap kok di rumah kita. Jadi nggak mungkin marah lah. Lalu, toh yang sedang menderita ini adalah orang yang dikasihi dia. Jadi pasti Yesus akan mempedulikan berita ini. Karena ini berita tentang seseorang yang dikasihinya. Ditambah lagi ayat 2 tadi. Ya, Maria pernah melakukan persembahan yang begitu mahal dan begitu viral. Masa sih Tuhan akan mengabaikan dan marah dengan gangguan itu kepada mereka yang telah pernah memberikan persembahan yang begitu mahal kepada Tuhan. Jadi mereka yakin sekali kita kan orang yang dekat sama Yesus. Kita kan keluarga yang dikasihi Yesus. Kita kan keluarga yang pernah memberi persembahan mahal. Makanya mereka pede sekali, mereka sampaikan berita bahwa Lazarus sakit, tentu dengan harapan Yesus segera menengok Lazarus. Ya toh? Ya, berita ini disampaikan tentu dengan pengharapan Yesus akan memprioritaskan keluarga mereka dan mereka yakin kok, mereka punya alasan untuk itu. Karena mereka adalah keluarga yang pernah memberi hal yang mahal bagi Yesus. Jadi ketika mereka menyampaikan, Yesus, orang yang kau kasih yang namanya Lazarus sedang menderita. Mereka berharap Yesus segera tinggalkan pelayanannya, lalu pergi ke Betania untuk menengok atau menyembuhkan Lazarus. Dan mereka yakin sekali karena mereka dikasihi dan mereka pernah melakukan hal-hal yang hebat bagi Tuhan Yesus. Tapi lihat reaksi Tuhan. Ya, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ada sebuah respon yang tidak pernah diduga oleh Marta dan Maria. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi keyakinan mereka nggak salah. Mereka yakin Yesus nggak akan marah karena diganggu. Mereka yakin ya Yesus akan memprioritaskan mereka karena mereka dikasihi oleh Tuhan. Betul, nggak salah keyakinan mereka. Ditegaskan oleh Alkitab, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja, artinya apa? Kalau Yesus mau segera ke Betani bisa sebetulnya, tapi dia tidak melakukannya. Dia sengaja menambah 2 hari lagi pelayanannya di tempat itu. Dia sengaja memperlama acaranya di tempat itu. Dia sengaja ya lebih lama ngurusin orang lain dulu dibanding keluarga yang dikasihinya itu. Bapak Ibu, ini perilaku yang pasti mengecewakan mereka, Marta dan Maria. Karena Marta dan Maria yakin mereka pasti akan diprioritaskan. Ini darurat, ini urgent. Dan yang sedang mengalami hal darurat adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan mementingkan mereka. Tapi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus malah sengaja berlama-lama di tempat di mana dia melayani. Jadi kesimpulannya apa? Next. Ada penundaan yang disengaja, yang dialami bukan oleh keluarga yang biasa-biasa, bukan oleh mereka yang asing di mata Tuhan,
tapi penundaan yang disengaja ini justru dialami oleh keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, oleh keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus, dan oleh keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara, saya akan berikan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin gak enak buat kita. Dari layar pertama ini ya, dari slide pertama ini. Sekalipun kita dicintai oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan selalu cepat bertindak seperti yang kita mau. Sekalipun kita begitu dekat dengan Tuhan, saudara mungkin rajin berdoa, saudara mungkin rajin praise and worship, ya, di mana lewat doa dan praise and worship kita merasa lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Oke. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, bukan berarti semua yang kita mau dituruti oleh Tuhan. Mereka maunya Tuhan cepat, tapi ternyata Tuhan lambat. Mereka maunya Tuhan memprioritaskan mereka, tapi ternyata Tuhan lebih memprioritaskan orang-orang di tempat lain dulu yang dilayani di situ. Inilah realita perilaku Tuhan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita merasa udah dekat sama Tuhan, tapi kok doa kita kok kayaknya diabaikan begitu saja oleh Tuhan. Adakah yang sedang merasa Tuhan kok lama ya menjawab doa saya? Tuhan kok slow respon? Berita baiknya adalah saudara nggak sendiri. Ada keluarga yang sangat dekat juga ngalami hal yang seperti itu. Ada keluarga yang sudah memberi persembahan yang hebat bagi Tuhan juga tetap mengalami hal itu. Dan ini peristiwa yang sangat menjengkelkan terutama. Ya, kalau saudara mengalami Tuhan sepertinya lelet, ya, lambat, jangankan Tuhan. Kalau kita kirim WA ke seseorang dan terlambat menjawabnya, kita aja udah gak enak, udah gak suka. Kita tahu nih udah dibaca WA kita, udah centang biru begitu ya. Tapi kok gak direspon begitu. Ya pasti menjengkelkan. Apalagi kita merasa ini kan saya kan udah banyak berjasa terhadap orang ini. Kok berita saya diabaikan begitu saja? Kok message saya diabaikan begitu saja? Nah saudara, ya inilah pengalaman yang akan terjadi juga. Bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan Yesus itu bukan seperti ini driver ojol. Bapak Ibu tahu ya driver ojol ya, kalau Bapak Ibu pesen Grab atau pesen Gojek begitu ya. Begitu message kita sampai diterima, kita bisa tracking dia udah sampai di mana nih. Mobil yang kita pesan, motor yang kita pesan, udah sampai di mana nih ya. Biasanya di aplikasinya muncul peta pergerakan dari driver yang kita pesan itu. Dan itu menolong ya supaya kita tahu nih, oh masih lama atau udah dekat nih. Nah Tuhan tidak seperti driver ojol. Begitu kita doa, pesan kita sampai kepada Tuhan, kita nggak bisa tracking, Tuhan udah dekat belum ya? Jawaban Tuhan sudah hampir sampai atau belum ya? Kita nggak bisa tracking. Nah disitulah masa-masa yang penuh kegelisahan dalam penantian kita. Ya, kalau kita pesen Grab begitu, kita nggak gelisah karena kita bisa tahu, oh sedang ada di titik ini, sudah sampai di sini, berarti sebentar lagi. Nah, lawatan Tuhan, karya Tuhan itu nggak bisa di-tracking. Masalahnya di situ. Dan kita nggak tahu Tuhan sudah bergerak atau belum.
Jadi kalau kita menempatkan diri di posisi Marta dan Maria, di mana kita merasa kita udah banyak memberi untuk Tuhan, kita udah banyak berhubungan dekat dengan Tuhan, begitu kita butuh Tuhan, kok Tuhan kayaknya nggak prioritaskan kita. Kok kayaknya Tuhan bahkan berlama-lama mengabaikan permohonan kita. Kalau kita di posisi itu, jujur saja, kita kecewa. Ya, kita pasti kecewa, kita nggak terima, ya kita akan berontak mungkin, kok kita diperlakukan seperti itu. Next, ya Bapak Ibu lihat, benar, Maria dan Marta kecewa. Di ayat yang ke-21, Injil Yohanes pasal 11, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Coba, saudara cermati kalimatnya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini kan kalimat yang menyalahkan Tuhan. Kalimat ini seolah-olah berkata, gara-gara Tuhan gak ada di sini, secepat yang kita harapkan tadi, maka saudaraku jadi mati. Atau kalimatnya seolah-olah berkata, kalau saja engkau lebih cepat, saudaraku gak akan mati, begitu. Saudara, kalimat ini nadanya menyalahkan Tuhan. Dan dalam ilmu psikologi, kalimat ini berjenis pengandaian yang negatif. Ini kalimat yang genrenya, jenisnya mengandaikan sesuatu yang negatif. Ya, apa sih pengandaian negatif itu? Nah, didefinisikan dalam ilmu psikologi, yaitu sebuah indikasi adanya trauma, kekecewaan yang dalam. Dan hal ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya yang sangat mempengaruhi kesehatan mental dan persepsi pribadi seseorang. Jadi semua kalimat yang dimulai dengan kata seandainya waktu itu, seandainya dulu, seandainya kemarin, berarti itu penyesalan. Berarti kemarin ada yang kita sesalkan, dulu berarti ada yang kita sesali. Pernah nggak saudara terjebak dengan keluhan yang seperti itu? Aduh, seandainya dulu saya nggak pilih itu ya. Seandainya dulu saya jaga kesehatan. Berarti saudara menyesal, dulu nggak melakukan itu. Inilah pengandaian yang negatif. Ya, seandainya dulu saya rajin olahraga, maka sekarang saya nggak sakit-sakitan seperti ini. Ya, sekiranya, seandainya, bahkan yang lebih ekstrim, seandainya dulu saya nggak pacaran sama si A, maka yang jadi suami bukan dia. Ya, nah, seringkali kita kan, ya, bergumul dengan kalimat yang dibuka dengan kata seandainya atau sekiranya. Nah, itu tanda bahwa ada yang kita sesali. Itu tanda bahwa ada yang kita anggap sebagai sebuah kerugian bagi kita. Nah, Marta berbicara kepada Tuhan dengan membuka kalimatnya dengan kata sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini tanda bahwa dia menyesali. Kenapa Tuhan gak ada waktu itu? Makanya saudaraku gak cuma sakit, tapi sekarang mati. Dan hebatnya Tuhan gak marah. Ketika Marta mengucapkan kalimat yang nadanya menyalahkan Tuhan, Tuhan gak marah. Tidak ada respon Tuhan yang berkata, oh kamu jadi nyalain saya. Kamu anggap semuanya gara-gara saya. Tuhan enggak marah.
Jadi saudaraku, kalau toh saudara sedang kecewa hari ini, Tuhan tahu perasaan kita. Tuhan ngerti kekecewaan-kekecewaan, penyesalan-penyesalan yang ada dalam hati kita. Memang nggak boleh ya, sebisa mungkin kita nggak boleh kecewa. Itu teorinya seperti itu. Tapi namanya manusia, ada aja lah kecewanya. Ya, namanya manusia, penyesalan tuh pasti ada aja lah. Dan kita nggak perlu malu mengungkapkannya. Marta, feel free ngomong apa adanya. Tuhan, ya, engkau sih nggak ada di sini waktu itu. Makanya saudaraku mati. Dia ngomong apa adanya dengan rasa kecewa, dengan bumbu penyesalan. Dia ngomong apa adanya. Dan Tuhan tidak marah. Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Kita memang diajar ya, jangan kecewa sama Tuhan. Iya, kalau bisa mah iya. Tapi jujur siapa yang gak pernah kecewa sama Tuhan? Ya jujur aja lah. Siapa sih yang gak pernah kecewa? Daud pun berkali-kali dalam mazmurnya mengungkapkan kekecewaannya. Berapa lama lagi engkau melupakan aku Tuhan? Itu kan bentuk kekecewaan Daud. Berapa lama lagi ya kau palingkan wajahmu daripadaku. Bahkan ada mazmur yang agak vulgar juga. Daud pernah berkata, mengapa engkau mendukung rancangan orang fasik? Waduh, Daud ngomong seperti itu. Jelas kalimatnya menyalahkan Tuhan. Bahkan Ayub berkata, ya salah ketika engkau mengizinkan aku lahir di dunia. Engkau melakukan sebuah kesalahan. Di tengah penderitaannya, Ayub sangat menderita dan dia melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang salah ketika engkau mengizinkan aku lahir di dunia ini. Tapi apakah Tuhan menghukum mereka? Daud, Ayub? Tidak. Saudara, Allah yang kita sembah bukan pribadi yang sumbu pendek. Bapak Ibu tahu ya istilah ini ya, sumbu pendek. Yang gampang meledak gitu, gampang marah. Kita salah ngomong dikit langsung dia marah, murka. Bukan. Dia Allah yang mengerti perasaan kita. Tapi saya tidak ngajarin saudara kurang ajar sama Tuhan ya. Ini disclaimer dulu ya. Ya, jangan lalu saudara berkata, oh berarti kita bebas ngomong apa aja, ya ngomong kasar pun. Ya jangan saudaraku. Ya, saya tidak ngajarin Bapak Ibu untuk tidak sopan sama Tuhan. Tapi kadang ada saatnya kita nggak bisa tahan lagi. Untuk nggak ngomong sama Tuhan. Kita mesti ngomong aja nggak apa-apa. Cerita aja sama Tuhan. Apapun yang kita sedang rasakan. Marta lagi kecewa dan dia ungkapkan kekecewaannya. Dan luar biasa Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka dan tersinggung dengan tuduhan dari Marta. Tapi Tuhan juga tidak lalu berkata, oh saya salah ya Marta, maaf ya saya salah ya. Enggak, saudaraku. Di satu sisi Tuhan siap menampung semua kejujuran kita. Tapi di sisi lain setelah itu Tuhan tetap berdaulat dan kita harus tetap tunduk pada kehendaknya. Next, kalimat saya. Ya, kepada Marta dan kepada kita semua, kita harus mau akui kedaulatan Tuhan, ya, jangan hanya mau menerima kuasa dan karyanya, tapi kita juga harus mau terima kedaulatannya dalam hidup kita. Meskipun kadang kedaulatannya berbeda dengan kemauan kita, kehendaknya berbeda dengan harapan kita. Kalau toh berbeda, kita boleh cerita, kok begini ya Tuhan? Saya jadi kecewa Tuhan, kenapa berbeda? Boleh ungkapkan, tapi bukan berarti Tuhan lalu harus ikutin kekecewaan kita. Ngerti ya Bapak Ibu? Kayak anak kecil ya, jurusnya kan seringkali pakai jurus ngambek sama orang tuanya.
Anak kecil kalau permintaannya nggak dituruti, usaha terakhir mereka adalah ngambek. Diharapkan dengan ngambek orang tuanya lalu berubah. Yang punya anak pasti ngerti nih ya. Yang belum punya anak nanti tunggu tanggal mainnya, nanti akan ngerti juga. Ya, anak kecil kalau permintaannya nggak dituruti, ya dia masih punya satu jurus andalan. Dia pura-pura ngambek, mutung. Dengan ngambeknya itu diharapkan orang tuanya lalu berubah. Ya, oke lah. Diharapkan begitu. Nah, Marta ngambek. Tuhan sih, nggak secepat yang kita inginkan. Makanya saudaraku mati. Oke, ya Tuhan nggak marah. Kamu kecewa, oke saya ngerti. Kamu ngambek, oke saya ngerti. Tapi Tuhan tidak bisa disetir oleh kekecewaan kita. Tuhan nggak berkata, sorry ya Marta, saya memang salah. Enggak. Tuhan paksa Marta, oke kamu boleh kecewa, tapi tetap kamu harus belajar menerima kehendakku, keputusanku. Saudara, hari ini kalau saudara sedang mengalami kekecewaan yang sama, saudara sepertinya merasa kok Tuhan kayaknya begitu lambat merespon harapan-harapan kita. Bahkan saudara yakin ya, apa susahnya sih Tuhan tolong saya hari ini? Apa susahnya sih Tuhan lebih cepat dong? Ya, jangan selama ini begitu. Kalau saudara sedang bergumul, nggak apa-apa, ceritakan saja sama Tuhan. Bicara sama Tuhan nggak perlu munafik, nggak perlu ditutup-tutupi. Ya, Tuhan siap menampung kejujuran kita. Tapi bukan berarti lalu Tuhan harus ngikutin kemauan kita. Tidak. Ya, seringkali kita hanya mau kuasa dan karyanya, tapi kita nggak mau menerima kehendaknya dalam hidup kita. Saya mau cerita satu orang ya. Ini wanita hebat yang dipakai Tuhan menghasilkan banyak lagu-lagu gereja lama, lagu himne atau kidung jemaat yang masih pakai buku begitu ya. Yang lagunya panjang, ada 3 bait begitu yang diulang, lalu ada chorusnya dan sebagainya. Ya, next. Nama wanita ini adalah Fanny Crosby. Mungkin beberapa saudara pernah dengar nama ini ya. Dia adalah wanita yang begitu produktif menghasilkan lagu-lagu kidung jemaat di gereja-gereja lama begitu ya. Nah, dikatakan lebih dari 8.000 himne itu dia ciptakan. Padahal dia adalah wanita yang punya cacat permanen. Bapak Ibu bisa lihat ya, dia matanya hitam. Karena ketika dia lahir, dia sudah membawa penyakit mata yang aneh. Dia nggak buta, cuma matanya ada kelainan. Nggak normal matanya. Nah, dia hidup di zaman di abad ke-19 di mana pengobatan ya, ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Dan dia tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari kota besar di mana fasilitas kesehatan tidak lengkap di desanya. Dan orang tuanya harus mengumpulkan uang sekian lama untuk bisa memanggil dokter dari kota besar yang terdekat dari desanya. Orang tuanya petani, peternak biasa, uang harus dikumpulkan dulu sekian lama supaya dokter bisa dipanggil. Setelah uang terkumpul, orang tuanya buat janji dengan seorang dokter dan akhirnya dokternya ya tiba pada hari yang dijanjikan untuk mengobati Fanny Crosby. Ternyata dokter ini memberikan obat yang salah. Singkat ceritanya begitu. Jadi matanya bukannya membaik, tapi malah nyaris buta akibat salah pengobatan.
Dan setelah kejadian itu, tentu kecewa. Ini keluarga yang Kristen, yang takut akan Tuhan. Dan Fanny Crosby bergumul dalam hatinya dengan pengandaian yang negatif tadi. Fanny ngomong sama Tuhan, ya, kenapa Tuhan? Kami udah berjuang mengumpulkan dana untuk dapat seorang dokter, tapi kenapa Tuhan kirim dokter yang akhirnya salah memberi obat? Bisa aja kan Tuhan kirim dokter yang benar gitu. Jadi Fanny menghujani Tuhan dengan kalimat-kalimat pengandaian yang negatif. Seandainya Tuhan gak kirim dokter yang itu, sekiranya Tuhan kirim dokter yang lain, mata saya bisa melihat. Sekiranya Tuhan hindarkan, atau kalau memang itu dokter yang Tuhan tentukan, sekiranya Tuhan tolong si dokter supaya gak salah mendiagnosa. Kan bisa. Apa susahnya Tuhan berkati dokter itu supaya nggak kasih obat yang salah? Bertahun-tahun Fanny bertumbuh sebagai anak remaja yang kecewa kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia berkata, saya belajar, Tuhan menerima keluhanku, tapi bukan berarti Tuhan menyerah kepadaku. Ya, dia berkata Tuhan memang bisa mengerti keluhanku, tapi bukan berarti Tuhan menyerah dengan keluhanku. Dia yakin Tuhan punya rencana yang baik. Kenapa semuanya terjadi? Lalu dia berusaha berdamai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia udah jujur sama Tuhan, dia kecewa, dia ceritakan dia kecewa bertahun-tahun. Dia ungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Tapi pada satu titik dia sadar, Tuhan punya kedaulatan yang harus ditaati dan dihormati. Akhirnya di titik itulah dia berhenti menyerang Tuhan. Dan dia mulai berdamai dengan kedaulatan Tuhan. Dia mulai belajar menerima kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia jadi anak remaja yang akhirnya dipakai Tuhan melahirkan banyak lagu himne. Salah satunya lagu yang sangat terkenal. Ya, ada beberapa sih, tapi kalau saya sebutkan lagu ini Bapak Ibu pasti tahu semua dah. Ya, terutama yang sudah berumur ya, yang anak-anak muda mungkin belum lahir. Bapak Ibu tahu lagu ini? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Lalu refrennya bagus sekali. Dalam bahasa Inggris. This is my story, this is my song. Inilah ceritaku, inilah kisahku, ku berbahagia. Tapi bukan berarti dia nggak pernah kecewa, dia sempat kecewa. Dia sempat marah sama Tuhan, dia sempat terjebak dalam pengandaian negatif. Sekiranya Tuhan menolong dokter itu, kenapa enggak? Apa susahnya Tuhan tolong dokter itu supaya enggak salah ngasih obat kepada saya? Tapi setelah dia belajar berdamai dengan kedaulatan Tuhan, dia tahu Tuhan mengerti kekecewaannya, tapi dia juga tahu Tuhan tidak wajib mengikuti kemauan dia. Akhirnya dia bisa berdamai dan justru hidupnya diubahkan di situ. Ketika kita bisa berdamai dengan kehendak Allah, Allah akan bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita. Ya, ketika kita mulai bisa menerima kedaulatannya, keputusannya, maka Allah akan bisa memakai kita lebih hebat lagi. Lalu dia tulis sebuah kalimat yang hebat, next. Kalimat ini ditemukan di buku hariannya. Dia bilang begini, ada seorang kawan yang bertanya, seandainya atau sekiranya bisa dilahirkan kembali, apakah kamu akan memilih untuk lahir sebagai orang yang normal matanya? Ini seandainya.
ya bisa lahir kembali secara manusiawi. Ya, tentu kamu pengen dong lahir sebagai bayi yang normal bisa melihat. Ternyata dia jawab begini, tidak. Ya, kalimat lengkapnya, apa yang ada sudah sangat baik kata dia. Saya nggak perlu minta dilahirkan kembali. Lalu dia bilang kalimat begini, ya, supaya aku saat aku meninggal nanti, saat aku menutup mataku dan begitu aku dibangkitkan, di mana mataku dibuka dalam kehidupan yang baru, maka yang kulihat pertama kali adalah wajah juru selamatku. Inilah orang yang sudah berdamai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya mau tantang setiap kita. Ya, kecewa pasti ada. Siapa sih yang gak pernah kecewa? Karena Tuhan tidak selalu cepat seperti yang kita inginkan. Tuhan tidak selalu quick respon. Tuhan tidak selalu memprioritaskan, kesannya seperti itu. Ya, bahkan seringkali kita merasa diabaikan. Kalau saudara punya pengalaman seperti itu, saudara gak sendiri. Semua kita punya pengalaman seperti itu. Dan ketika keadaan memang tidak bisa lagi ditutupi, nggak apa-apa, cerita sama Tuhan. Ungkapkan semua perasaanmu kepada Tuhan. Tuhan mengerti perasaan kita, tapi bukan berarti Tuhan harus ngikutin kemauan kita. Kita yang harus ikut kemauan Tuhan. Ya, Marta diizinkan mengungkapkan semuanya, tapi Tuhan tetap kekeh. Ya, bahwa apa yang dia sudah tentukan itu udah nggak bisa diubah. Kamu yang harus ikut. Nah, mari next. Ya, slide terakhir saya. Kembali kepada Marta, next. Ganti aja langsung. Nah, di ayat yang ke-15, Tuhan akhirnya menjelaskan kenapa dia menunda 2 hari lagi. Dan mungkin inilah juga rema buat kita semua, kenapa Tuhan menunda jawaban doa yang kita inginkan. Kenapa Tuhan tidak secepat yang kita inginkan? Jawabannya ada di ayat 15, dikatakan demikian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Artinya syukurlah aku enggak secepat yang mereka inginkan. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi penundaan yang disengaja itu ada alasan di mana supaya mereka tidak cuma diberkati, tapi mereka juga dapat sebuah pembelajaran. Hal yang sama, saudara, Tuhan itu enggak cuma mau kasih berkat kepada kita, tapi Tuhan ingin kasih berkat plus pembelajaran bagi kita. Nah, sementara kita hanya mau berkatnya saja, kita enggak mau pembelajarannya. Sementara Tuhan mau kasih satu paket, berkat ada, tapi pembelajaran juga ada. Nah, mari kita pahami itulah alasannya. Mengapa kadang Tuhan sepertinya slow. Tuhan bahkan sepertinya lelet dan sebagainya. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Dia tidak hanya ingin memberi berkat, tapi dia ingin memberikan pembelajaran bagi kita. Samalah kayak kita orang tua. Kita nggak mau sekedar kasih hadiah kepada anak kita. Berkat Tuhan tuh kalau nggak ada pembelajarannya, itu akan memanjakan kita. Dan itu akan membuat kita nggak dewasa. Makanya orang tua seringkali kan, kalau kita mau kasih hadiah kepada anak kita, tentu kita minta dia sabar dulu, dia dapat nilai bagus dulu, ya, dia tunjukkan rajin di sekolah dulu, itu pembelajarannya. Kita nggak akan ujuk-ujuk tiba-tiba kasih langsung hadiah tanpa alasan. Enggak, orang tua aja seperti itu. Apalagi Bapak kita di sorga yang jauh lebih berhikmat. Jadi Bapak Ibu pahamilah,
kesan sepertinya Tuhan lambat, itu bukan karena Dia mengabaikan kita. Itu bukan karena Dia tidak menyayangi kita. Tapi karena Dia ingin memberi berkat plus pembelajaran. Tuhan ingin agar berkatnya mendewasakan kita. Tuhan ingin agar mujizatnya mendewasakan kita. Nah, dalam bahasa Inggris ayat ini, dalam God's Word Bible Version, GW, dikatakan demikian, "But I am glad that I was not there, so that you can grow in faith. Let's go to Lazarus." Jadi Tuhan ingin agar semua anak-anaknya bertumbuh dalam iman. Tidak hanya diberkati, tapi bertumbuh dalam iman. Nah, jangan jadi seperti orang Israel yang hanya mau tanah perjanjian, tapi nggak mau padang gurunnya. Sayangnya banyak kita seperti orang Israel yang senang dengan tanah perjanjian, tapi benci padang gurunnya. Memang padang gurunnya nggak enak, tanah perjanjiannya enak, berkat itu enak, tapi pembelajaran tuh enak seragu. Yang satu enak, yang satu enak. Nah, kita mau yang enaknya saja, yang enaknya nggak mau. Sementara Tuhan mau beri dua-duanya, enak dulu supaya bisa menghargai yang enak. Nah, itulah cara Tuhan. Jadi jangan marah. Jangan berkelanjutan dalam kekecewaan, jangan berkelanjutan dalam kemarahan kepada Tuhan. Karena maksud Tuhan baik, Dia nggak cuma mau berkati kita, tapi Dia juga mau dewasakan kita. Nah, ini problemnya, kita hanya siap untuk berkat, tapi nggak siap dengan pembelajarannya. Itu problem kita. Kita adalah orang-orang yang pragmatis, yang hanya mau enaknya saja, tapi nggak mau prosesnya. Makanya seringkali kita kecewa karena ketidaksiapan kita sendiri. Kekecewaan kita bukan karena ada yang salah dalam diri Tuhan. Kekecewaan kita bukan karena ada something wrong pada Tuhan. Kekecewaan kita karena ada something wrong pada kita. Karena kita nggak siap dengan pola Tuhan. Makanya Tuhan mau jujur apa adanya hari ini. Kenapa aku sering tampak terlambat? Kenapa aku sering tampak lelet, slow? Karena aku tidak hanya ingin memberkati kamu, tapi aku ingin mendewasakan kamu juga. Ayat terakhir, pemusik bisa siap di tempat. Next, Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, sebab penglihatan itu janji jadi visi apa yang Tuhan mau lakukan. Nah, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya atau penggenapannya dengan tidak menipu. Nah, apabila berlambat-lambat. Jadi janji Tuhan yang kelihatannya kok lama banget Lawatan Tuhan atau berkat Tuhan yang kelihatannya kok lama sekali. Itu bukan cerita baru. Dari zaman perjanjian lama pun seringkali Tuhan berperilaku seperti itu. Apa yang dijanjikan kelihatannya kok lama bahkan berlambat-lambat. Habakuk pun mengalami. Dia udah lihat apa yang Tuhan mau kerjakan atas bangsa Israel. Tapi kok nggak ada kenyataannya sampai sejauh ini. Lalu Tuhan beritahu, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi semua janji Tuhan, semua yang saudara harapkan dari Tuhan, biasanya memang fenomenanya itu kesannya seperti kok lama Jadi saudara yang sedang bergumul kok lama saudara nggak sendiri. Ada banyak orang juga ngalami hal yang sama. Dan yang Tuhan minta adalah jangan putus asa. Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang
dan tidak akan bertangguh. Saya berdoa keluarga besar HOG di tempat ini, jangan hanya suka berkat Tuhan, tapi kita juga harus suka didikan dan pendewasaan Tuhan. Amin. Ya, jangan hanya suka yang enak-enak, tapi begitu yang gak enaknya kita skip. Ya, jangan jadi jemaat yang gak fair sama Tuhan. Kalau kita mau yang enaknya, kita juga harus mau terima yang kurang enaknya. Karena itu saling melengkapi. Saudara bisa menikmati makanan, ya, karena kita sudah pernah mengalami yang gak enak. Kita tahu ini makanan enak, karena kita pernah mengalami makanan yang gak enak. Saudara. Ya, ada puisi, saya tutup ya, dengan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang anak sekolah minggu, ya nggak tahu dia nyontek apa enggak, tapi kalimatnya bagus sekali. Dia bilang begini, kamu nggak akan bisa bersyukur untuk kesehatanmu kalau kamu nggak pernah sakit. Betul nggak? Ya, artinya kamu nggak akan menghargai kesehatan kalau kamu nggak pernah sakit. Kamu nggak akan pernah menghargai kelimpahan kalau kamu nggak pernah kekurangan. Kamu nggak pernah menghargai kekuatan kalau kamu nggak pernah lemah. Panjang sih puisinya, cuma yang saya ingat cuma itu aja. Bagus juga ya. Jadi itulah sebabnya kadang Tuhan izinkan kelemahan, supaya ketika ada kekuatan, saudara bisa menikmatinya dan menghargainya. Karena kita pernah mengalami kelemahan. Tuhan izinkan mungkin ya penderitaan, supaya ketika ada kebahagiaan, kita bisa sangat menikmati dan menghargainya. Karena kita pernah mengalami penderitaan. Semuanya itu satu kesatuan. Marta, Maria, dan Lazarus bercerita kisah mereka hari ini kepada kita. Dan mereka mau berkata, kalau Tuhan nampak lambat, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Berdamailah, siapkan dirimu untuk menerima paket yang Tuhan akan berikan. Baik berkat maupun pembelajaran bagi kita. Saya berdoa kita semua dimampukan untuk bisa berinteraksi dengan cara Tuhan yang seperti ini. Mari kita berdiri bersama-sama, yuk. Haleluya. Tutup mata kita. Bapak terima kasih untuk hari ini. Materaikan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami. Kami punya banyak kelemahan, kami punya banyak kekurangan, tapi dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bagi setiap kami umat-Mu yang sedang kecewa dengan keadaan yang ada, mari biarlah kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Mampukan kami untuk berdamai dengan kedaulatan-Mu atas kami Tuhan. Ajar untuk kami percaya bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Biarlah berkat-Mu dicurahkan hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi sekali Yesus, selamanya harapanku tak akan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih sungguh lagi. Oh sekali
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta.